Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kolega semua. Malam, Dok Apa Afti. kabar? Selamat malam. Wah, ada Dok Bino, ada Dok Putri ini. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat, safe and sound ya, karena akhir-akhir ini kita mendengar lumayan banyak bencana yang terjadi di negara kita ini. Ada di Cianjur, lalu Garut, dan sekarang adalah Semeru. Jadi jangan lupa kita pray for Cianjur, Garut, dan Semeru, teman-teman ya semua ya. Dan selamat datang kembali di acara podcast kita yang ke-72 di Dr. Be The Vet Show. Kami tidak akan pernah bosan menghadirkan podcast-podcast yang berkualitas. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan materi yang tidak biasa nih. Karena biasanya kita membahas hewan-hewan hidup. Nah, sekarang yang udah jadi jenazahnya nih, mengenai teknik nekropsi hewan mamalia. Nah, pada hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang sudah pasti expert sekali ya di bidangnya, yaitu Dr. Hewan Putri Pandarangga, MS, PhD. Nah, Dr. Putri ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo, Dok Putri, apa kabar? Sudah undang saya ke sini. Oke, Dok Putri ini posisi lagi di mana nih? Lagi di Kupang ya, di Dok? Kupang. Kupang. Oke. Ya. Cuacanya gimana, Dok, di sana, Dok? Cerah? Barusan hujan. Oke, sama juga nih. sih. Kayak Kayaknya gitu. merata nih, Cibinong sama merata, ya. Kupang. Sangat merata. Sehat selalu ya, Dok ya. Terima kasih, puji Tuhan sehat. Oke,
Dan podcast veteriner ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami yang selalu mendukung Dr. B The Vet Show. Di sini ada Veterinary Indie Publisher dan PT Mulia Karya Vetatama. Terima kasih pada sponsor kita yang selalu mendukung kami di sini. Dan pada hari ini, sebelum kita menuju materi, saya ingin memperkenalkan pembicara kita dulu, yaitu Dr. Hewan Putri Pandarangga, MS PhD, dan kita simak dulu video introduction-nya. Oke, tadi kita sudah menyimak video pengantar untuk materi pada hari ini, dan saya akan memperkenalkan Dr. Putri lebih jauh lagi ya. Jadi beliau menyelesaikan pendidikan sarjana dan kedokteran hewannya di Institut Pertanian Bogor. Ini lulusnya tahun 2008, jadi Dr. Putri lulus, saya baru masuk ini. Lalu pendidikan magisternya di University of Georgia, United States of America di bagian patologi bioscience, dan PhD-nya di University of Adelaide, Australia di bidang biomolekuler. Jadi lengkap sekali ini ya dok ya, patologinya dari yang makro sampai yang mikro. Kayaknya topiknya bisa diperluas lagi nih dok Binol, nggak cuma ngebahas nekropsi. Sudah dibicarakan tadi sebelum dimulai. Sudah ya, luar biasa. Oke, dan hari ini kita juga ada pesan sponsor. Jadi Dr. Putri ini sudah menulis buku tentang topik yang pada hari ini kita bicarakan, yaitu mengenai teknik nekropsi hewan mamalia. Di sini. Jadi yang mau pre-order bukunya bisa hubungi Dr. Binol langsung. Ya, di Japri ya, nanti jangan lupa beli bukunya. Saya juga udah mau ngantri nih. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita panggilkan Dr. Putri. Oke, Dr. Putri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak for having me in here. Kayaknya betul-betul such an honor banget bisa ada di sini, dan pada saat jadi ceritanya ini Dr. B saya langsung aja atau mau Dr. B dulu yang opening? Boleh Dokter Putri kalau mau cerita-cerita gimana ceritanya, mungkin dari awal ya ke US itu kenapa bisa nyasar ke sana, terus pengen memperdalam patologi, padahal kan jarang banget mahasiswa yang mau memperdalam patologi ya. Jadi thank you Dok B. Jadi sebenarnya setelah saya lulus dokter hewan dari IPB, which is saya sangat bangga jadi anak IPB, saya angkatan 39, yeay. Jadi setelah di situ kan itu melanglang buana dulu di Jakarta dengan Bogor, jadi
dokter hewan praktek selama 3 tahun. Ternyata itu bukan panggilan saya. Terus pulang kampung, terus kenapa tidak saya coba PNS dosen. Ternyata memang panggilan saya di situ. Saya jadi dosen di Universitas Nusa Cendana Kupang. Terus itu setelah 2 tahun kayaknya saya coba-coba melamar beasiswa prestasi, kalau ada yang pernah dengar USAID punya. Jadi itu satu-satunya menurut saya beasiswa yang hanya mereka mau terima kalau ITP kita, TOEFL kita itu hanya 450. Padahalnya kan kalau dari anak NTT itu kami susah banget untuk tidak ada privilege lah seperti anak Jakarta atau Jawa. Jadi memang itu harus diakui, Dok. Pertama saya masuk IPB aja saya nggak tahu cara menggunakan email bagaimana, serius. Saya gagal untuk kasih tugas, kasih masuk tugas lewat email. Anyway, jadi kemudian setelah itu saya langsung diterima untuk dapat beasiswanya. Singkat cerita, jadi ini mungkin juga tips buat teman-teman yang mau untuk terima beasiswa juga ya, karena saya sangat suka encourage orang lain untuk bisa dapat berkat sama kayak saya juga gitu. Jadi caranya itu adalah kalau untuk masih mahasiswa master student itu cari dulu ini dari cara saya, itu saya buat list veterinary school top 10 in US. Jadi saya langsung cari, muncul semuanya. Jadi saya klik satu-satu ininya, cari profesor mana yang ini. Nah kebetulan saya memang di Undana itu langsung ditugaskan untuk jadi dosen patologi. Nah kebetulan penelitian saya dulu sama Dokter Eva, kemudian ya sama Dokter Eva. Jadi Eva Arlinat, beliau sangat luar biasa. Jadi kemudian dari situlah saya terinspirasi untuk, kenapa tidak saya jadi dosen patologi. Padahal kata Dokter B kan, kayaknya ini banget ya, out of the blue tiba-tiba pengen jadi patologi. Biasanya kan public health, epidemiologi, dan lain-lain, atau klinik. Tiba-tiba munculnya patologi. Anyway, singkat cerita, saya sebarkan email ke semua ininya, terus itu saya ketemu sama satu profesor namanya Cory Brown. Kalau teman-teman yang biasa di patologi pasti kenal beliau. Untuk Cory Brown. Jadi dia memang the famous professor from UGA. Jadi beliau yang langsung, karena beliau suka dengan international student, langsung bilang, oke, saya terima kamu sebagai ini. Akhirnya langsung dapat di University of Georgia. Mungkin gitu, Dok. Very nice, very nice. Jadi sempat praktek juga ternyata ya. Tapi nature call-nya emang going back home, jadi putra daerah, dan ternyata emang disitulah bisa mengeksplor dirinya. Wow. Tapi ini Dok Putri ya, mungkin dengan judul kita yang malam hari ini kan mungkin juga di sini banyak pesertanya yang merupakan praktisi juga, dan ternyata makin kesini itu klien-klien pun makin makin strict, makin aware, makin curious untuk tahu kenapa hewan saya bisa meninggal gitu. Nah, mungkin harapannya dengan adanya podcast ini, dengan adanya bukunya Dr. Putri, itu mungkin bisa membantu kolega-kolega praktisi kita untuk mencoba mungkin mengarahkan tentang masalah nekropsi hewan mamalia, mungkin terutama kucing dan anjing gitu ya, karena nanti akan dibahas juga ya di sini ya, Dok. Iya, kalau untuk itu, Dok, memang pertanyaannya Dok B ini sangat pas banget dengan buku yang kita akan gunakan gitu. Jadi memang selama waktu praktek 3 tahun itu, kadang kan itu pada saat koas dulu kan kita cuma 3 minggu ya kalau nggak salah putarannya itu, saya rasa nggak cukup banget untuk kita belajar bagaimana untuk ngambil yang baik dan segala macam. Nah, terus itu betul kata Dokter B bahwa klien kita makin pintar, of course. Mereka bisa baca jurnal, bahkan sekarang luar biasa jauh. Kayak sepertinya kalau kita nggak banyak baca, mereka jauh lebih pintar daripada kita. Jadi yang di sini tuh yang cepat-cepatan, siapa cepat cari skill, carinya itu yang sekarang di ini gitu loh. Nggak masalah dia mau jadi ini, tapi tetap skill teknik untuk pemeriksaan tetap masih dokter hewan yang megang gitu. Cuman di sini adalah bagaimana untuk tahu, of course, orang kan semakin di perkotaan, sayang hewannya itu jauh melebihi kadang I'm sorry to say, sometimes not make sense. Ada satu klien saya di Jakarta, dia bilang gini, anak saya sakit, saya nggak peduli, tapi anjing saya sakit, saya
ini gitu. Jadi bilang, oh oke, senang juga tapi oke gitu ya. Jadi saking poin saya adalah mereka sudah semakin Naik kelas ekonomi ya. seseorang itu makin naik kelas, berarti dia makin memelihara anjing atau hewan peliharaannya makin bagus. Jadi anyway, jadi kalau memang si hewan ini mau dinekropsi, oke, selama di tempat klinik kolega sekalian support untuk bisa nekropsi, go ahead. Tetapi saya sangat tidak sarankan itu karena akan menularkan penyakit yang lainnya ke hewannya. Itu kontaminasi ini. Saran saya sebaiknya kalau memang itu taruh aja dulu di freezer atau bagaimana, baru nanti dikirim ke lab terdekat. Saya nggak tahu kalau di Jabodetabek masihkah IPB dan memang juga kadang sangat tidak ini. Tetapi kalau memang benar-benar memaksa, make sure habis melakukan nekropsi, betul-betul disinfektan, tapi saya sangat tidak sarankan. Tapi kalau memang tetap dilakukan, oke. Mungkin lihat buku saya bagaimana cara untuk dapatnya, jadi kita tidak missing out sampel apa yang harus kita kasih ke ini. Karena saya nggak tahu beda pengetahuan, tapi kalau di NTT pernah satu kali saya minta tolong ambilkan sampel hewan yang sakit. Saya pikir dia ngerti cara ambil sampelnya. Ternyata dia ambil satu gelondongan daging. Ini sampelnya, Dok. Bukan itu yang maksud saya gitu. Itu dia salah satunya. Okay, Gitu, but Dok. it's also becoming an opportunity ya for colleagues mungkin untuk membuka jasa nekropsi hewan tuh juga out of the box ya, mungkin kita suatu saat bisa punya yang, karena kan biasanya ya institusional ya kayak yang IPB, PSSIPP, tapi yang swasta private itu kayaknya masih belum ada nih, bisa jadi salah satu opportunity buat kolega semua kan. Ya, Mungkin you nanti can do Dokter it. Putri bisa dijadikan konsultan kan. You can do Oke, it. Dokter Selama dapat izin, oke. Kenapa, Dok? ya Sorry. betul ya, izinnya ya harus ada ya. Mm-mm. Correct. Okay, now let's restart the podcast number 72 dengan Dr. Putri Pandarangga MS PhD dengan judul Teknik Nekropsi Hewan Mamalia. Dr. Putri, the time is yours. Thank you very much, Dr. B. Di sini kolega sekalian atau mungkin ada adik-adik mahasiswa, terima kasih banyak sudah datang. Di sini saya sharing bukan berarti I know everything, tapi memang betul-betul mungkin ada yang saya missing out di sini. Mohon untuk dikoreksi juga dan kita belajar sama-sama. Oke, saya mungkin akan share screen. Saya juga sudah minta izin ke percetakan. Apa boleh nggak saya share screen? Silakan Dok, sudah bisa langsung share screen. Ya. Apakah sudah bisa lihat? Iya. Iya. Sorry kalau yang punya motion sickness, sorry kalau di scroll terlalu cepat, let me know atau tutup matanya aja. Oke, mungkin Dok B saya bicara sebentar aja untuk buku saya. Ini buku saya, Teknik Nekropsi. Memang alasannya adalah seperti yang saya bilang di kata pengantar, bahwa dulu itu tahun 2002 ya, itu sudah selama banget, di mana masih susah internet dan segala macam. Jadi menemukan literasi yang pas untuk nekropsi itu agak susah. Dan mungkin juga kemampuan saya untuk mencari literasi juga, ya maklum ya dari anak NTT, I cannot deny that's happened gitu. Dan I'm not ashamed to say that kalau saya ada anak NTT dan memang butuh waktu untuk adaptasi pada saat sekolah ke Jawa. Oke, jadi ini teknik nekropsi hewan mamalia yang saya tulis. Jadi ada 5 bab untuk keseluruhan dari buku ini. Jadi ada pendahuluannya, kemudian yang pasti harus ada persiapan sebelum nekropsi itu apa saja, kemudian teknik nekropsinya bagaimana, kemudian itu pengambilan sampel atau spesimennya, kemudian yang paling penting adalah salah satu yang jangan pernah dilupakan adalah penentuan diagnosa morfologinya. Karena nekropsi itu adalah memberikan laporan, itu sama aja kita mendeskripsikan sesuatu kepada orang buta. Jadi kalau pada saat kita meminta second opinion, berarti kan kolega kita kan jauh. Jadi kita yang sebagai matanya mereka
untuk melihat dan kita harus deskripsikan lewat pembuatan laporan. Jadi ada diagnosa morfologi kalau bahasa patologinya dia. Oke, mungkin kita lihat satu persatu. Ini daftar gambarnya, bukunya sangat full color. Dan itu atas kebaikan Dr. Arif, bagaimana dibuatnya, harganya ditekan serendah mungkin, jadi yang dari 150.000 jadi 75.000. Thank you untuk Dr. Arif. Semoga nanti Dr. Arif dengar. Kemudian ada gambar, ada banyak sekali gambar di sini. Ini adalah list gambarnya. Kemudian di daftar lampirannya itu saya juga membuat bagaimana cara membuat formula buffer neutral formalin atau PNF 10%. Jadi penggunaan formalin itu bukan hanya sekedar formalin terus ditaruh air, bisa seperti itu. Cuman kadang untuk membaca slide-nya itu nanti banyak ada artefak, ada banyak yang kotor. Jadi ini saya kasih formulanya di sini. Kemudian penentuan body scoring-nya juga, kemudian itu pembuatan PBS. Nanti ada kenapa PBS ini dibuat, nanti ada di catatan. Kemudian itu ada juga format untuk kolega sekalian melakukan laporan nekropsi. Jadi biar seragam. Nah, kemudian saya langsung aja persiapan sebelum nekropsi itu yang pasti. Satu itu alat dan bahan nekropsi itu penting banget. Jadi ini tidak serta-merta kolega sekalian lihat ini ya harus seperti ini, enggak juga. Apapun itu digunakan selama kita dapat sampelnya dan bagiannya itu tidak kita unyak-unyak karena alat pemotongnya kita itu tumpul, itu tidak masalah. Kolega ganti dengan apa aja gitu loh. Mau pisau ya model kayak gimana, selama dia tajam, that's fine. Kemudian kalau untuk potong tulang, kalau nggak ada gunting tulang, kalau kami di NTT biasanya pakai parang untuk potong sapi, that's fine juga. Jadi mana gunakan alat yang ada, tetapi bisa untuk pengambilan sampel dengan baik. Nah, kemudian ini alat proteksi bagi orang yang nekropsi. Kalau untuk di laboratorium, ini adalah keharusan yang harus dipakai, sepatu boot. Tetapi kalau nggak ada, tergantung. Kalau misalnya daerah itu adalah endemik anthrax, so kita betul-betul harus careful dengan itu. Jadi kita harus tahu, kita harus buat pewarnaan dulu dengan ambil hanya sedikit saja darah. Karena kalau sampai terbuka, maka daerah itu akan terkontaminasi antraks sampai mungkin kurang lebih 100 tahun, dan selalu ada di situ. Kemudian, dan itu juga bisa kena ke manusia. Nah, kemudian pada saat kita melakukan nekropsi itu, kita harus tahu juga sih anamnesa. Jadi sama kayak di klinik, jadi kita harus tahu, kita harus berikan jenis pertanyaannya. Misalnya kalau kita mendapat kiriman hewan dari klinik, itu jenis kelaminnya gimana, rasnya apa, kondisi nutrisinya, dan sebagainya. Kemudian itu lingkungannya selama dia hidup, apakah sudah vaksinasi atau belum, apakah hewannya dieuthanasia atau belum, mengalami trauma, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya anamnesa ini akan membantu kolega yang ada di laboratorium untuk menentukan apa sih penyebab kematian dari hewan ini. Jadi kayak detektif gitu. Nah, kemudian yang bab ketiganya ini adalah teknik nekropsi. Nah, teknik nekropsi ini perlu saya tekankan lagi. Once again, ini tidak membandingkan bahwa satu institusi jauh lebih hebat dari institusi yang lain, tidak sama sekali, dan tidak ada intention untuk bilang seperti itu. Jadi saya betul-betul mau sharing dari 3 universitas yang pernah saya sekolah di sana gitu. Jadi memang di Indonesia, dulu kami di IPB itu biasanya dorsoventral, itu jadi terlentang, terus itu diambil bagian isi dalam perutnya dan kemudian bagian toraksnya. Tapi kalau di bagian di Amerika, dorsoventral itu nekropsinya itu hanya dilakukan untuk hewan-hewan kecil. Contohnya seperti tikus percobaan, mencit, reptil juga ya dorsoventral. Tetapi kalau untuk hewan mamalia, hewan kecil seperti ini, itu biasanya karkasnya itu dibaringkan sebelah kiri. Dan demikian juga hewan-hewan yang besar. Kalau di lapangan Anda juga bisa melakukan berbaring sebelah kiri, kecuali kalau kuda ya, karena memang bagian dari ususnya yang terlalu besar. Nah, kemudian hal pertama
Yang kolega sekalian lihat di sini adalah jangan sampai missing out. Misalnya kalau terutama kalau anjing, kita tahu bahwa ini anjing pernah di-abuse, nggak pernah dikasih makan atau bagaimana, atau nggak pernah dikasih minum, biasanya dehidrasi parah atau sakit yang terlalu lama bisa menyebabkan dehidrasi. Jadi bisa lihat dari matanya yang kalau istilah bahasa Inggrisnya sunken eye atau matanya terdolong ke dalam, itu bisa diketahui bahwa anjing mengalami dehidrasi parah. Kemudian itu kita bisa lihat mukosanya, anemia atau tidak, ada diare atau tidak, kemudian ada caplak atau tidak. Nanti itu yang berkaitan dengan parasit darah lagi. Oke, kemudian ini tadi yang saya bilang salah satu contoh kalau kita harus lihat baik-baik di karkasnya, apalagi kalau ada darah dari lubang kumlahnya. Jadi hati-hati dengan daerah endemik antraks. Kalau di NTT itu ada yang di Pulau Sumba, ya itu di Kabupaten Sumba Barat Daya, di Kodi itu adalah daerah endemik antraks. Jadi kalau sudah tahu di situ ada endemik antraks, be careful. Kemudian ini adalah hal-hal yang harus kita lihat, apakah ada diare, kemudian mukosanya putih, mengalami anemia atau tidak, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita puas dapat semua informasi yang ada, lebih bagus berikan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau mau dikurangi, tinggal kurangi daripada kita seadanya, habis itu kita missing out. Terus kalau misalnya ditanya sama kolega kita yang dari lab, ini gimana? Ini gimana? Saya sudah buang. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian kalau pembukaan karkas pertama, anjing atau sapi itu biasa dari sila atau bagian keteknya, sorry. Jadi ini tungkainya dibuka seperti ini. Dan juga pada saat kolega sekalian membuka, gunakan ujungnya dan jangan potong di bagian bulunya karena nanti pisau yang digunakan itu akan cepat tumpul. Jadi ditusuk begini, terus nanti kan ada sukutan. Nah, dari dalam sukutannya itu yang dipotong seperti ini. Kemudian pada bagian belakangnya juga demikian sampai terlihat koksigea dan acetobulumnya. Jadi lihat apakah ada peradangan di sini atau nanah atau acetobulumnya kurang berkembang dengan baik. Makanya biasanya kalau anjing, kalau nggak salah anjing herder, kalau nggak salah yang kaki terpelecok antara acetobulum cox femoralisnya itu dengan acetobulumnya. Kemudian setelah dibuka bagian aksila dan femurnya, sepanjang ini dibuka. Kemudian kalau mau tahu lagi apakah hewannya itu mengalami dehidrasi atau enggak, tangan kita yang ada gloves itu biasanya lengket. Kalau lengket kayak gitu berarti udah pasti hewannya mengalami dehidrasi selama masa hidupnya. Kemudian pada saat sudah buka, kita buka lagi kulitnya sepanjang dari mandibulanya, terus ke sini, terus hingga terbuka seperti ini. Nah, ini caranya untuk tentukan dehidrasi. Kemudian pada saat sekarang saatnya kita membuka untuk rongga abdomennya. Setelah kita buka di sini, kita lihat apakah ada jaundice atau tidak, kemudian lihat apakah ada deposisi lemak atau betul-betul tidak ada lemak sama sekali dan hewan sangat kurus, itu juga bisa penentu diagnosa. Kemudian pada saat kita buka rongga abdomen, kita lihat apakah ada cairan di dalam abdomennya atau tidak. Kemudian hati-hati pada saat membuka rongga abdomen ini, jangan sampai tersayat untuk diafragmanya, karena kita mau tahu diafragma ini kenapa harus utuh dan kita harus puncture tusuk dia. Jadi kalau bunyi push artinya tekanan negatifnya masih oke. Kita bisa tahu apakah anjing ini mati karena ditabrak, karena trauma atau apa. Jadi tekanan negatifnya masih ada atau tidak. Nah, kemudian baru setelah kita buka rongga perutnya itu baru kita lihat rongga toraksnya. Nah, pada saat kita membuka semua, jadi pada saat kita buka seperti ini, itu kita lihat apakah ada yang autolisis atau tidak. Biasanya autolisis itu semuanya ini jadi merah. Jadi jangan surprise kalau semua misalnya udah berapa jam atau sudah hampir
lebih dari 24 jam. Kalau ini sampai merah, semuanya itu biasanya autolisis. Itu namanya hemoglobin imbibition. Jadi sel darah merah yang pecah, kemudian hemoglobinnya itu kemana-mana, makanya jadi merah. Tapi jangan surprise bahwa, wow ini merah semua. Enggak juga. Jadi inilah dia yang kalau masih fresh. Kemudian itu, ini dia tingkat autolisisnya, lihat apakah organnya ada yang terpelintir atau tidak, kemudian itu cairan di toraks, kemungkinan cairan di toraks itu ada edema, mungkin karena apa, congestive heart failure juga bisa, atau gangguan di jantung, jadi terjadi edema di toraks itu juga bisa, kemudian ada fibrin, mungkin fibrin, dan fibrin ini menandakan bahwa ada infeksi jadi dia langsung impact ke endotelnya, which is nanti akan terjadi perlukaan, dan makanya diaktifasilah si faktor koagulasi yang dimana hasil akhir dari faktor koagulasi itu adalah fibrin. Jadi dari sini juga kolega sekalian bisa ngambil cairannya, atau mungkin kalau hewan itu benar-benar baru mati, dan bisa juga ambil langsung cairan dari intrakardialnya. Jadi kalau mau dicek CBC-nya itu bisa pakai tube yang ada EDTA-nya. Kemudian ini setelah dibuka, organ dari dada dan perutnya itu dibuka, di pull out, ditarik. Jadi dari bagian ini dipotong dulu, ada cartilage hyoid di sini, cartilago hyoid yang di daerah laring, penahan di laring, itu bisa dipotong dulu, kemudian baru tarik lidah ininya dan sebagainya. Kemudian tapi ingat sebelumnya itu harus diikat dulu antara esofagusnya, jadi biar makanan yang dari lambungnya itu nggak keluar. Dan juga harus diikat antara di bagian anusnya dengan bagian usus besarnya. Ini harus diikat biar tidak kemana-mana. Kenapa saya bilang begitu? Nanti ada hubungannya pada saat kita mau ngambil sampel untuk bakteri. Nah, ini juga lihat pemeriksaan persendiannya, apakah ada artritis, apakah ada nanah di situ, itu juga bisa diperhatikan. Kemudian untuk pemeriksaan otak, nah ini kadang orang sangat tricky ya. Ini I'm not bragging myself, tapi memang pas waktu di Amerika, kepala sapi dalam 5 menit saya bisa lepasin antara badan sapi dengan kepalanya. Percaya tidak percaya itu gampang sekali ternyata kalau kita betul-betul menggunakan ilmu anatominya kita. Jadi ini kepala hewan dan ini badannya. Jadi biasanya di antara occipitalis dan atlantisnya itu kan ada persendian. Jadi kalau kolega bisa ngayun-ngayunin ini, itu sendi yang bisa kolega gunakan untuk pisau untuk ditekan ke dalam dan memutuskan sendinya. Kemudian udah langsung terlepas dan kita tinggal potong aja bagian otot-otot di sekitar leher, udah langsung terputus. Jadi hanya dalam 5 menit pun kita bisa selesaikan melepas kepala sapi, kepala kerbau, kepala kuda, ya. Jadi dengan teknik memutuskan persendian atlanto-occipitalis. Oke, kemudian preparir tengkoraknya, terus itu dipotong di bagian depannya seperti ini, dan nanti akan muncul dan kita bisa lihat ini ada bagian dari cerebellumnya dan ini bagian dari cerebrumnya. Oke, nah itu cara untuk mengambil organ semuanya keluar dari dalam tubuh. Nah, tapi bagaimana sih cara untuk pengambilan spesimennya? Oke, nah ini dia kadang yang saya suka tricky. Jadi seperti yang saya bilang tadi cerita, dok saya butuh spesimen hewan ini. Ternyata yang dibawa dagingnya sekilo yang saya nggak butuh ininya. Ternyata kalau spesimen itu rahasianya ambillah berdasarkan berdasarkan sistem. Jadi sistem pernafasan, pencernaan, dan seterusnya. Jadi jangan random ambilnya. Kadang kalau kita random, terus sudah taruh di formalin, terus kita lupa, tadi saya ambil apa ya? Kadang it happens to me. Jadi makanya saya selalu harus kerja secara sistematis. Jadi saya tidak ada yang saya lupakan gitu. Nah, kemudian pengambilan sampelnya itu sebelumnya kita harus siapin
formalin, buffer natural formalin 10%. Terus itu ini tadi alasannya kenapa harus pakai BNF 10%, nanti bisa dibaca setelah kolega beli bukunya. Kemudian ini dia sistem pernafasan. Nah, kalau untuk sistem pernafasan selalu dilihat di bagian trakeanya. Pertama trakeanya, kemudian ditelusuri sampai ke bagian paru-parunya, yaitu bronkus dan bronchiolusnya kalau bisa. Nah, cara ngambilnya pun, ini kan di bagian yang merah, dan ini di bagian yang masih normal. Jadi di perbatasan antara yang normal dengan yang mengalami kerusakan atau kelainan. Dan please, sampelnya kolega sekalian itu jangan diunyak-unyak atau dipites-pites. Ini gimana sih rasanya? Karena mau rasa tahu kekenyalannya terus diputus-putus, jangan, karena akan merusak tekstur selnya. Kasihan nanti orang kalau mau baca histopat, nanti dia pikir itu kelainan betulan, ternyata itu karena kelainan dari hasil unyak-unyakannya kita. Jadi ini kayak gini, lihat paru-parunya apakah mengalami edema atau mengalami hemoragi atau ada fibrin di situ. Jadi dan selanjutnya ini adalah sistem pencernaan. Dan pada sistem pencernaan ini, ingat memang awal organ yang diambil untuk sistem pencernaan itu liver atau hati. Tapi sebelum Bapak Ibu ambil livernya itu, pastikan bahwa tidak ada obstruksi dari vesika veleanya dia. Gimana caranya? Jadi dipotong untuk apa sih namanya dari 2 denum ini. Jadi terus dipencet vesika veleanya baru diketahui bahwa ada obstruksi atau tidak. Kemudian menguraikan apa sih namanya nih ususnya. Ini seperti ini, harus rapi. Biasanya saya suka rapi, kalau berantakan saya paling nggak suka. Dan itu ditelusuri sepanjang ininya. Nah, kemudian pada saat ditelusuri sepanjang ususnya, baru biasanya kita lihat apa saja yang kita lihat di sini. Ini salah satu contohnya adalah toxocaractis. Ini dan biasanya ini salah satu kasus mahasiswa koas saya. Jadi dari sini terus itu saya minta mereka untuk bersama-sama dengan dosen parasitologi langsung mendiagnosa ini cacing apa di sini. Jadi didapatkan ini adalah salah satu cacing toxocaractis. Kemudian sistem sirkulasi, terus di sirkulasi Bapak Ibu bisa lihat apakah di perikardiumnya itu ada cairan, ataukah ada fibrin, ataukah ada darah yang berlebihan atau yang disebabkan oleh menyebabkan cardiac tamponade. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Kemudian apakah ada dilatasi seperti ini? Kemudian ini jelas ada dilatasi, apexnya jadi tumpul, dan organ yang ini satu patologis dengan patologis yang lain. Kadang mereka bahkan patologis di Amerika pun mereka bilang, saya kadang suka ambil antara jantung sebelah kiri dan jantung sebelah kanan dan septumnya. Jadi saya bisa ambil 3 bagian. Tapi ada yang bilang, kayaknya saya ambil aja satu-satu dari sini, nanti langsung saya masukin ke ini. Terserah, tapi yang pasti lihat, kalau saya sih lihat bahwa apakah ada perubahan di bagian yang satunya, terus itu berpapasan dengan berpapasan dengan yang normalnya. Kemudian ini limpa juga penting untuk salah satu dari bagian dari sistem limfatik. Kemudian ini ada sistem urinasi, ada ginjal, ureternya, kemudian dibelah 2 seperti ini. Biasanya ada batu kalau memang bermasalah. Kemudian kalau untuk sistem saraf sendiri, ini agak tricky untuk sistem sarafnya, yaitu di mana kadang sangat fragile. Jadi kalau saya biasanya pribadi, kalau memang ini bisa ditaruh di formalin, saya taruh dulu di formalin. Nah, setelah 24 jam baru saya potong. Itu jauh lebih potongannya jauh lebih rapi daripada kalau hanya langsung kayak gini, langsung dipotong, biasanya langsung banyak gitu. Nah, kemudian ini terserah kolega mau ambil yang mana, tapi hati-hati juga dengan kalau pengambilan organ yang dicurigai karena rabies. Nah, itu adalah cara pengambilan sampelnya. Nah, untuk pengambilan sampelnya ini,
setelah kita ambil terus kita tanya, ini mau buat apa? Kolega sekalian mau buat apa? Mau pemeriksaan virus kah? Atau mau pemeriksaan bakteri? Atau untuk pembuatan histopatologi? Nah, kalau untuk pemeriksaan virus, kebetulan saya juga bekerja dengan virus, yaitu virologi dan juga cell disease virus. Itu cara ngambilnya itu kita harus pakai viral transport medium atau VTM. Mungkin kalau yang biasa bekerja dengan COVID pasti tahu nih viral transport medium ini. Atau bisa juga kita gunakan RNA letter kalau kita curiga bahwa virus ini adalah virus jenis RNA. Itu juga bisa kita kalau nggak ada VTM, karena VTM mahal sekali. Kemarin kami mau mengadakan pelatihan PCR, itu kami beli VTM yang hanya 100 mili aja, itu 4 juta harganya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan PBS atau fosfat buffer salin, dan itu bisa dibuat sendiri. Dan itu saya kasih resepnya di bawah. Dan kemudian tapi fosfat buffer salinnya ini harus dikasih antibiotik. Jadi biar tidak ada kontaminasi dari bakteri atau second contamination dari bakteri, sorry. Jadi kalau untuk pemeriksaan virus pun nggak usah terlalu banyak-banyak, cukup sedikit aja yang dicurigai, nanti itu yang akan diekstraksi untuk dapat virusnya. Kemudian kalau untuk mau dapatkan pemeriksaan bakteri, biasanya mengambilnya itu dari liver atau usus, dan cara pengambilan dari ususnya itu kira-kira 10 cm, tapi ususnya jangan dibuka dulu. Jadi diikat ujung-ujungnya. Kenapa demikian? Karena kalau udah dibuka, dia kontaminasi dari yang luarnya. Jadi ujung-ujungnya diikat kayak sosis, baru bagian itulah yang ditaruh di plastik, ada plastik khusus, dan kurang dari terus bisa taruh di kulkas dulu, tapi sebaiknya kurang dari 24 jam sudah harus bawa langsung ke labnya untuk diperiksa culture bakterialnya itu mau tahu jenis bakteri apa yang ada. Kemudian ektoparasit bisa untuk lihat kulit, Demodex dan sebagainya, ini juga bisa dilakukan. Nah, kemudian dari sini yang paling tadi lagi saya bilang bab 5, sebagus apapun kerjaannya kolega sekalian, kalau pembuatan laporan atau diagnosa morfologinya tidak benar, itu juga tidak hasilnya juga tidak maksimal. Bukan berarti saya bilang tidak bisa sama sekali, tidak. Hasilnya kurang maksimal. Jadi untuk menentukan diagnosa morfologinya itu kita bisa lihat ada warnanya. Kita harus jelaskan warnanya apa. Warna merah berarti kemungkinan besar ada hemoragi. Kemudian warna kuning berarti ada jaundice atau mungkin ada material fibrin di situ. Berarti memang pernah ada infeksi akut yang luar biasa yang langsung impact ke endotel pembuluh darah sehingga menghasilkan fibrin. Kemudian itu ada warna putih, bisa karena proses hewan mengalami anemia berat atau juga ada fibrosis. Kemudian itu warna hitam, biasa ada deposisi melanin tapi jarang banget. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Kemudian itu ada warna coklat, brownish gitu. Jadi ini ada pus yang di dalam bagian toraks. Kemudian itu ada juga warna hijau pekat di bagian vesika velea-nya dengan talan bilirubin. Kemudian yang kedua adalah konsistensinya. Itu bagaimana? Apakah dia keras, yang bagian misalnya kayak tumor, apakah dia keras atau kenyal atau bagaimana? Atau lembut. Kalau lembut itu misalnya biasa kalau ada pus biasanya lebih, atau nanik biasanya lembut. Kemudian itu kalau kenyal dan keras. Kemudian distribusinya penting. Kalau dia hanya distribusinya vokal, berarti hanya satu di sini. Kalau multivokal, banyak bagiannya. Kemudian vokal ekstensif satu, tapi luas permukaannya, atau diffuse satu ini. Nah, kemudian itu kita juga harus tentukan ukurannya. Kemudian, ini satu yang format, saya nggak tahu format Indonesia seperti apa, tapi yang pasti kalau mau kolega sekalian juga tidak biar satu suara dengan kolega dari luar negeri, bukan berarti juga kita ini ya, tapi
biar enak aja komunikasinya. Jadi saya bikin dengan STDPO, jadi kita harus kasih tahu severity-nya dia atau masalah lesionya tingkatnya udah berat atau sedang atau ringan. Kemudian waktunya apakah akut, subakut atau kronis. Kemudian distribusinya, tadi yang distribusinya sudah saya jelaskan di sini, mau vokal atau vokal ekstensif. Kemudian itu prosesnya, atau apakah dia terjadi nekrosis atau hemoragi, dan organnya. Kalau misalnya di limpa atau misalnya di hati ada peradangan, ya ditambahnya dengan hepatitis. Di sini saya ada kasih contoh bagaimana mendiagnosa atau menggunakan morfologi diagnosa morfologi ini, yaitu organ yang akhirannya itis, misalnya mild chronic focal granulomatous pneumonia, artinya peradangan kronis ringan, mild kronis, itu pada paru-paru dan dia hanya pada satu titik, dan itu titik itu granuloma. Jadi, tapi ada juga yang tidak berkaitan dengan peradangan, nanti itu bisa dibaca lagi. Nah, kemudian pembuatan laporan setelah ditentukan diagnosa morfologinya, baru ditulis. Nah, berikutnya ini adalah lampiran tadi yang saya bilang, ada BNF-nya, kemudian body scoring-nya, kemudian pembuatan IBS, kemudian ini adalah laporan nekropsi yang Bapak Ibu bisa ambil dan mungkin juga bisa modifikasi. Tapi yang pasti intinya adalah jangan lupa untuk memberitahu diagnosa morfologinya. Oke, mungkin itu saja. Kalau yang penasaran dengan biografi saya, silakan beli bukunya. Saya rasa mungkin itu aja. Dokter B, silakan ambil alih lagi. Saya sudah selesai berbicara. Thank you. Semoga kolega tidak mengantuk ya. Wah, ini langsung banyak yang nanya nih. Dok Putri mau minum dulu nggak? Mau minum dulu nggak nih sambil nunggu? Nah, kan. Oke. Seringnya kering nih. Oke, kita kasih tahu juga nih bagi para kolega semua yang mau bertanya, dipersilahkan. Enakan nanya langsung ya, bisa raise your hand, terus kita langsung direct questioning ya, direct asking. Silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung, raise your hand, kemudian nanti kita akan unmute untuk menjawab secara langsung sesinya. Itu. Ada yang mau bertanya nggak nih, yang secara langsung sebelum kita masuk ke chat box? Silakan, Dok. Malu-malu kayaknya. Oke, sebentar ya. Berarti kita akan beralih ke meeting chat. Oh, ada nih. Ada. Alhamdulillah. Dr. Andini Nurillah ya. Halo. Silakan di-unmute, Dok. Boleh nyalain kameranya nggak? Halo. Selamat malam. Malam. Boleh nyalain kameranya? Kayaknya sinyal saya tidak terlalu bagus, Dok, untuk nyalakan kamera. Soalnya saya gitu lagi sih. Alasannya kalau Dia malu-malu. alasannya kalau nggak sinyal udah dasaran, biasa gitu loh. Silakan situasi perkenalan lagi sedang dulu, Dok. tidak kondusif. Ya, perkenalan dulu dari siapa, di mana? Perkenalkan, nama saya Dini. Saya lagi di Kalimantan, Dok. Jadi sinyal tidak terlalu bagus. Kalimantan mana nih? Kalimantan Barat, Ketapang. Oh, jauhnya. Kerjanya di? Di International Animal Rescue. Oh iya, wow, very nice. Silakan, Dok, pertanyaannya. Ini Dokter Putri ini dosen saya sih, Dok, sebenarnya. Jadi saya ada beberapa. Iya, Dok. Bukan rahasia. Oke, lanjut Dini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama karena lokasi sih, Dok. Biasanya itu kalau misalnya ada kasus mati, kita nekropsi, tapi jauh dari lab. Nah, itu tuh beberapa kendala. Jadi kayaknya saya sepertinya butuh beberapa saran dari Dokter Putri, seperti misalnya untuk satu kasus yang kita curigainya itu kan kasus bakteri, Dok. Nah, biasanya kan kita sampling masukin ke media amis kan, Dok, tapi itu kan hanya terbatas untuk bakteri anaerob kalau nggak salah. Tapi gimana kalau untuk bakteri aerob atau misalnya bakteri lain? Mungkin Dokter Putri apakah punya tips and trick untuk kasus-kasus yang
kita curigai bakteri. Sama kira-kira tuh di Indonesia lab mana sih dok yang untuk hewan yang mau memeriksa sampel bakteri? Karena biasanya itu kan harus nyampe kayak kurang dari 24 jam kan ke lab. Sementara lokasi yang jauh, pengiriman sampel yang susah, dan misalnya harus dingin dan beberapa. Nah itu yang kadang sulit. Terus juga yang pertanyaan kedua, untuk sampel yang kita masukin ke RNA letter dok, kira-kira itu yang misalnya kita sampel di RNA letter, apakah terbatas hanya untuk PCR atau mungkin yang untuk kasus bakteri juga bisa. Nah, apakah sampelnya itu harus gerusan atau juga bisa enggak? Terus yang ketiga, maaf dok banyak. Ini mau satu-satu dulu nggak dijawabnya nih? Tapi lupa. Halo Dok Dini. Ya. Satu-satu dulu ya, biar nggak lupa Oke, ya siap. dokter-dokternya ya. Siap, terima kasih. Ya, monggo Dok Putri. Halo Dok Vini. Dia ini anak mahasiswa saya paling cerewet. Oh, Anyway, ternyata. ya. Dok Vini, kalau untuk bakteriologi kayaknya itu sudah jauh dari ekspertisnya saya. Mungkin saya bisa menyarankan bahwa hanya sebisa mungkin untuk di bawah 24 jam. Kalau memang ada Dok Dini ada punya dry ice, that would be great, tapi kayaknya saya tidak rekomendasi juga. Kalau untuk agar apa yang langsung ini kayaknya sudah bukan ekspertis saya untuk bakteri. Terus kalau untuk RNA letter, memang sebenarnya itu untuk virus. Dan itu RNA letter itu bisa dipakai kalau seandainya di dalam beberapa hari itu tidak langsung dimasukin ke dalam freezer. Jadi RNA letter kalau tapi itu biasanya untuk virus. Saya rasa mungkin bisa dok kalau untuk pakai dicoba aja. Tapi kalau untuk ini kayaknya udah jauh ekspertis saya dan saya juga nggak tahu lab mana yang di bawah 24 jam bisa langsung periksa. Atau mungkin coba ini koordinasi dengan lab manusia dok kalau mau. Itu jauh ininya saya. Ada lagi dok? Halo Dok Udah, Dini. Sinyal nih kayaknya nih. Dok Dini sudah terjawab. Tadi kayaknya satu lagi nyisa deh. Oh, saya unmute dulu deh. Ada lagi nggak? Tadi katanya satu lagi. Makasih dok. Ada satu sih. Saya tidak tahu apakah ini cukup sampling yang biasanya tuh kan kita takutkan dok kalau masukin ke tabung itu kontaminan apa enggak. Kan biasanya masukin ke small Eppendorf. Kalau misalnya kayak 1 kali 1 senti atau 0,5 masih bisa. Nah, menurut Dokter Putri apakah disimpan dalam tabung Eppendorf itu masih cukup safety untuk kita misalnya ingin kirimkan ke lab gitu? Mungkin itu aja sih dok. Terima kasih. Tergantung dok Dini, kalau misalnya pengiriman di Eppendorf-nya itu untuk mau bakteri, oke, jadi bisa pakai PBS atau RNA letter. Kalau PBS berarti tambahin aja antibiotik. Kalau untuk misalnya pemeriksaan virus dan sebagainya, tapi tidak untuk bakteri. Tambah antibiotik nanti hilang bakterinya. Kita tidak bisa ini. Terus tapi kalau untuk mau histopatologi, saya rasa ini dulu 24 jam di BNF 10%, terus itu kemudian pakai dengan kapas yang benar-benar masih basah dengan formalin karena memang tidak boleh liquid terlalu banyak kan kalau pengirimannya itu. Nah, itu ini betul-betul absorb banget dengan formalin di kapas, baru kemudian sampelnya itu ini dengan kapas baru ditaruh ke Eppendorf-nya. Saya rasa itu cara untuk biar tidak dan juga mengurangi beratnya. Saya rasa kalau JNE itu 24 jam sudah nyampe, itu udah aman. Tapi sebelumnya disimpan dulu, at least 24 jam dulu direndam di BNF 10%. Itu dok, thank you. Right, semoga menjawab ya Dokter Dini ya. Langsung 3 pertanyaan. Ini ada yang mau nanya langsung lagi nih, Dokter Dini. Mau minum dulu? Sudah. Sudah cukup. Oke, ini ada Dokter Taing dari BKSDA Aceh. Wah, ini pakar forensik juga nih di Satwa Liar nih. Halo Dokter Taing, selamat malam. Halo, selamat malam. Mau nyalain kamera enggak?
Udah malam nih. Bedasteran ya, ini kan Bedasteran. pesawat kan. Hancur-hancuran muka. Dr. Aing sudah balik ke rumah. Sudah. Oh, kan katanya waktu itu mau ngisi ini podcast tentang forensik. Ditagih langsung. Akhir tahun laporan harus ke menteri secepatnya. Wah, kan Nanti les lagi kan. Salam Monggo. kenal Dok Putri. Siap, Salam monggo. kenal Dr. Aing. Saya akui sulit memang untuk mencari lab bakteriologi yang kompeten untuk hewan. Saya kemarin setiap satwa mati saya melakukan nekropsi. Hanya udah beberapa satwa mati saya langsung tahu, oh ini penyakitnya ini nggak berbahaya, ini virus ini gitu. Karena saya basic saya juga dulu di patologi, asisten patologi dengan biokimia. Kemudian yang saya tanya, kalau misalnya untuk dalam nanti dalam status hukum, kalau bisa nanti lab hewan masuk ke lab manusia itu tidak boleh. Tetap kompetensinya untuk hewan, manusia, kecuali ke kemarin mereka lembaga molekuler itu boleh. Jadi kemarin saya itu boleh, tapi kalau secara hukum itu tidak boleh. Apabila ada bermasalah nanti kita malah kena, itu saya kasih masukan aja karena saya juga bergerak di bidang hukum satwa liar ya. Kemudian saya mau tanya juga karena kesulitan untuk lab bakteriologi ya. Paling kita bisa histopatologi. Beberapa kasus saya menemukan cacing hati loh di siamang owa gitu. Kenapa siamang itu bisa turun ke darat? Dia rupanya udah mulai berpenyakitan. Nggak bisa lagi dia arboreal. Jadi waktu saya ngambil sampel darah monyet Sabah Aceh Selatan, pertama yang di Indonesia yang dilakukan KLHK kita berhasil. Saya kesulitan itu bagaimana pemeriksaan sampel darahnya. Akhirnya saya dibantu dokter Rintis dari malaria, ahli malaria. Sini dok, saya bantu saya. Jadi dikirimi RNA tubuh untuk PCR. Barulah kita di situ betul-betul mengetahui bahwa Plasmodium apa aja di Sabang itu pada monyetnya. Dan di Aceh Selatan itu sangat kontras karena hasil pemeriksaan manusianya dari lab Litbangkesnya itu di Jakarta katanya positif semua malaria knowlesi. Itu membuat kita khawatir, makanya KLHK kemarin menurunkan kami. Dalam waktu dekat kami akan melakukan webinar juga dok. Jadi nanti kita akan undang, tapi saya nggak tahu undangnya dari mana ini nanti. KLHK nanti membuka webinar terbuka tentang sehat-sehat sih. Terima kasih dok, saya terima kasih Ali. Saya kalau bisa kan mengingat kembali, tapi yang paling fatal yang saya temukan pada satwa liar itu matinya perdarahan dok. Kalau misalnya matinya ada, saya temukan beruang, saya hampir sebulan nggak ada di kantor, tiba-tiba beruang satu mati. Terus saya baru pulang, saya langsung ke kantor, saya cepat mengadakan autopsi berdarah-darah daerah dadanya. Terus saya berangkat lagi, pulang lagi, saya mati lagi satu. Saya buka lagi. Setelah saya buka lagi, ternyata sama kondisinya. Saya pikir ini pasti bakteri ada sesuatu. Karena kalau virus pengaruhnya lebih cepat. Enggak seminggu, 4 mati itu beruang. Tapi ini karena rentangnya seminggu, mati satu masih berarti ada yang terinfeksi bakteri di situ. Saya kesulitan, maunya ke depan Dr. V juga, Dr. B juga mengalokasikan kita dokter hewan ini di mana pemeriksaan yang bagus gitu. Kita nggak usah ke sana, nggak usah, karena dokter pemeriksaan untuk manusia itu lengkap. Kalau hewan itu sangat sulit. Saya menyarankan karena kesulitan saya di lapangan hasil nekropsi yang saya lakukan, saya bingung. Ya, saya hanya meraba-raba berdasarkan makroskopis. Saya berharap teman-teman nanti membuka lab untuk kompeten untuk hewan. Secara hukum kita diakui. Makasih Dok Putri, ilmunya bagus sekali. Saya jauh, saya masih di level-level ini. Tapi terima kasih banyak Dr. Aing untuk informasi bahwa kita tidak boleh sembarang. Saya juga baru tahu untuk memberikan untuk bakteri dan sebagainya. Dan kayaknya Dr. Dini juga bekerja di satwa liar juga
mungkin nanti bisa berkolaborasi di sini untuk Dulu dok. ininya. Sudah Tapi memang pensiun. molekuler memang dok kami sudah seharusnya kita dokter hewan di sini sudah harus mulai untuk melakukan molekuler diagnosa molekulernya itu. Memang di luar negeri apa-apa semuanya memang rujukannya langsung ke PCR. Kebetulan lab yang saya tempat kerja dulu di situ di Australia itu lab rujukan diagnostik. Jadi itu untuk PCR dan segala macam untuk ketahui virus apa yang menyerang hewan. Paling enggak satu pulau besar di Indonesia tuh ada satu lab representatif ya. Iya, seharusnya dok. Seharusnya. Ini kayaknya Iya. mendingan kita ikut dokter Putri deh untuk membuat gitu ya. Jadi konsultan kita tidak cari investor. Saya diarahkan ke BEFET kan waktu itu. Saya tanya BEFET, mereka cuma memiliki kemampuan hapus darah. Saya pikir kalau hapus darah, anak-anak mahasiswa juga bisa menentukan plasmodiumnya. Jadi saya mencari-cari, akhirnya saya diperkenalkan sama Ali Malaria, Dokter Rintis. Oh dia dengan senang sekali, dia kasih fasilitas untuk ngambil RNA-nya, saya secepatnya harus mengirim. Itulah pengalaman yang saya rasakan. Sulit sekali laboratorium untuk hewan ini. Itu sih. Makasih. Siap. Ya, silakan Dok Putri disegerakan proyeknya. Lagi berusaha untuk memang baby step banget dok, dan untuk setup untuk membuat PCR itu tidak semudah seperti ini. Dari kemarin aja saya mau buat aja pelatihan PCR dengan memanggil supervisor saya, itu sudah mau hampir habiskan 80 juta hanya untuk reagen doang. Jadi untuk setup ya, makanya dia agak cukup mahal. Semoga di NTT itu bisa terjadi. Mungkin dok. Ya, wishfully ya. Oke, buat pertanyaan langsung ada yang mau nanya lagi nggak nih? Kalau nggak kita chat box nih, kita kasih kesempatan. Silakan raise your hand yang mau direct question. Ada 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada ya. Tapi nanti kalau ada yang mau nanya, silakan tanya langsung. Terima kasih Dokter Taing. Terus kita akan berlanjut ke pertanyaan di chat box. Dokter Anissa, boleh di-share screen pertanyaannya. Terima kasih. Ini kayaknya sampai subuh nih, Dok. Siap ya? Oke, ini yang pertama dari Dr. Agung Widi Utama, PDHI Kaltim 2 Balikpapan. Pertanyaannya, selain sampel yang dikirim, tentunya ada pengantar sampel yang dikirim. Apakah dalam pengantar juga dijelaskan kronologis kejadian kematian atau kondisi klinis hewan yang diambil sampelnya, Dok? Dan perubahan-perubahan patologis dari organ yang diambil sampelnya. Tapi kadang dalam penjelasan pengantar tidak sesuai dengan penjelasan dari hasil pemeriksaan sampel. Bagaimana dalam menyimpulkan suatu hasil diagnosanya. Pengantarnya nih Dok Putri. Betul sekali. Kalau mau mengirim sampel, sebaiknya harus ada pengantar tadi yang saya bilang, anamnesanya, dengan jadi kasih penjelasan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang di dalam buku itu. Misalnya contohnya hewan peliharaan, apakah udah divaksin, apakah di sekitarnya juga kena penyakit yang sama dan sebagainya. Nah, dan ya pasti kronologis kematiannya juga harus diceritakan. Terus tapi kata Dokter Agung di sini kadang penjelasan pengantarnya tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan sampel. Dan itu memang kadang memang antigen yang berbeda itu kadang menunjukkan memang gejala klinis yang sama, Dok. Jadi itu tidak masalah sebenarnya kalau pemeriksaan hasilnya itu pengantar yang dikasih dengan hasil pemeriksaan sampel dari hasil pemeriksaan sampelnya itu tidak matching, itu tidak masalah. Jadi diceritakan saja gejala klinis seperti apa, terus dapat sampelnya, dan saya percaya kalau memang lab itu betul-betul lab yang sudah terakreditasi dan terpercaya, itu ada beberapa hal yang harus dilewati untuk menentukan hasil dari sampel itu dari histopatologi. Dan untuk saya nggak tahu apakah pemeriksaan sampelnya itu hanya betul-betul histopat saja atau ada pemeriksaan yang lainnya. Kalau pemeriksaan histopat saja kadang memang belum bisa jumping ke diagnosa,
Kadang kita hanya mampu melakukan diferensial diagnosa atau diagnosa bandingnya, bukan yang pastinya, sama seperti kayak Dr. Taing bilang tadi. Dan untuk support diagnosa yang pasti hasilnya itu apa, yaitu entah itu PCR atau tes yang lainnya. Immunohistochemistry juga bisa, tapi itu panjang lagi ceritanya. Yang paling simple, yang paling maksudnya di beberapa lab yang sudah bisa PCR, itu sebaiknya disupport dengan PCR. Kalau untuk histopatologi sendiri sih kadang masih orang patologis itu hanya berani bilang diferensial diagnosa atau diagnosa bandingnya. Mungkin itu tidak membuat dokter bingung ya. Sorry. Oke, semoga menjawab ya Dr. Agung ya. Next, Dr. An. Question number 2. Dari Dr. Taing di BKS ya, tadi sudah ini ya. Apa mau ditambah lagi, Dok? Tentang kematian akut satwa sering ditemukan. Balik dulu, Dok kan. Nah, hemoragi di Kalau untuk hemoragi, Dok, saya kemungkinan besar apapun antigennya itu dia yang pasti langsung hit ke endotelnya dia. Dan ya bisa jadi virus. Kalau menurut saya ya, kalau untuk hemoragi itu paling cepat sih dia, apalagi sampai hemoraginya betul-betul yang sampai memenuhi organ. Atau mungkin juga bisa keracunan, bisa juga, tapi saya nggak tahu. Makanya saya harus tahu dulu anamnesanya, apakah beruangnya itu di sekitarnya itu juga ada pemukiman atau bagaimana. Nah, itu pentingnya juga anamnesa di sana. Tapi yang pasti apapun itu, dia hit ke endotelnya itu, makanya jadi hemoragi. Mungkin itu aja pengetahuannya saya, Dok, sampai di situ. Siap. Lanjut ke question number 3, Dok An. Ini dari Dr. Yudi, jurnalis DKPPP Kota Bekasi. Izin bertanya kalau boleh ada simulasi video nekropsi secara singkat. Waduh, ini nekropsi aja minimal 2-3 jam sendiri nih. Lo ngoprek-ngoprek nanti ya, motong sendi-sendinya. Ini emang boleh nanti kalau sudah ada ini baru saya bikin videonya. Memang sibuk banget, jadi agak susah buatnya. Tapi ya saya akan mencoba nanti ke depannya. Siap, ditunggu workshopnya aja kali ya. Mungkin lah kapan-kapan kita workshop di NTT gitu kan. Boleh. Pulangnya langsung ke Bajo. Waduh, boleh banget. Lanjut tuh kan. Dari Dr. Dia Andriani, izin tanya untuk terkait video nekropsi, terkait tuntutan praktik dokter hewan. Nah, ini haruskah melalui dinas atau bisa juga dilakukan oleh dokter praktisinya, Dok? Kemudian tips and trick untuk penentuan waktu kematian terlihat dari mananya. Terima kasih, materinya keren. Thank you, Dokter Dia. Kalau untuk nekropsi itu sebenarnya seperti yang saya bilang, semua dokter hewan bisa melakukan nekropsi. Tapi pertanyaan saya, kalau dok mau lakukan di tempat praktek dok, saya takut nanti kontaminasi untuk ruangan pemeriksaan. Bisa di dinas, selama di dinas itu ada ruang nekropsi. Biasanya ada di dinas-dinas besar peternakan, biasanya ada ruang nekropsinya. Kemudian itu tip-trik untuk penentuan waktu kematian terlihat dari mana ya, Dok? Nah ini good question banget. Kadang juga untuk honestly kadang saya nggak terlalu bisa, tapi yang pasti saya tahu bahwa suatu hewan itu sudah lebih dari 12 jam, biasanya lihat dari satu, itu sudah ada imbibition. Imbibition itu artinya perembesan. Perembesan itu artinya salah satunya itu hemoglobin imbibition. Jadi bukan tiba-tiba. Jadi awalnya organ-organnya itu masih bagus, masih clear dan segala macam, tiba-tiba setelah 12 jam atau 6 jam setelah dibuka karkasnya, apalagi lagi panas-panasnya. Jadi kalau dok bilang tanya, saya bisa tahu ini berapa jam, tergantung lihat cuacanya. Kadang juga 4-5 jam dia sudah autolisis, Dok. Jadi lihat dari warna karkasnya itu atau warna organnya itu sudah warna merah secara merata. Jadi yang kita bilang, wow ini perdarahan hebat. No, tapi bukan perdarahan hebat. Terus kemudian di sekitar vesika veleanya, Dok, itu imbibisi itu makin menyebar kemana-mana. Jadi bilirubin imbibisi namanya. Jadi dia menyebar kemana-mana. Kemudian bentuknya sudah tidak sesuai yang masih baru.
Itu benar-benar kadang sudah tidak bisa terbaca lagi gangguannya ini di mana. Itu biasanya sudah lewat dari 12 jam, dan dengan kita asumsi bahwa hari itu sangat panas, Dok, 32 derajat. Ya kayak di NTT itu 32 derajat itu hal yang biasa. Jadi pada saat sudah 6 jam itu imbibisin hemoglobin sudah di mana-mana. Jadi itu cara saya tentukan, Dok. Jadi need a rapid action ya kalau di NTT ya. Exactly, betul sekali. Wow, keren nih, berarti Harus itu cepat. ada saat-saat nih kalau nekromsi nih. Sejam beres kayaknya. Tidak juga. Iya, saat. Oke. Jadi juga mungkin tadi yang pertanyaan pertama terkait apa namanya nekropsi oleh dokter hewan praktisi itu ternyata juga bisa ya. Jadi tidak memerlukan kayak mungkin dokter hewan berwenang yang biasanya di dinas, tapi kalau buat nekropsi bisa dilakukan oleh dokter praktisi selama punya instalasinya supaya tidak kontaminasi, dan juga terutama limbahnya itu bisa ditanggulangi, karena kalau kita juga nggak punya pengolahan limbah dari karkas tersebut ya akan mencemari lingkungan juga gitu. Jadi kalau memang ternyata nggak ada instalasinya, segera dirujuk ke institusi yang bisa melakukan ini gitu ya. Semoga menjawab. Question number 5. Oke, ini dari Dr. Hairani Ridho Makfira. Selamat malam, Dr. Putri. Terima kasih sharing ilmunya. Ingin tanya terkait larutan fixatif idealnya. Apa memang ada pilihan larutan bergantung dengan organ? Nah, ini kayak yang spesifik gitu ya. Karena baru-baru ini saya baca jurnal yang memakai 4% PFA untuk quality sample, bukan 10% PFA atau 10% NBF. What do you think, Dok? Wow, mungkin ada yang saya juga, hai Dokter Hairani, thank you. Mungkin ada yang saya missing, mungkin juga masih old school ilmu saya. Tapi setahu saya 10% BNF itu masih dipakai sampai sekarang ini. Tapi mungkin saya cari lagi ya, Dok, ya, untuk ini nanti kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Tapi so far saya masih percaya dengan 10% BNF. Di US pun masih Dan juga organ atau lesionya sih nggak ada ya, tergantung, Dok. Kalau misalnya Dok mau histopatologi, ya setahu saya yang itu. Tapi kalau mau untuk virus biasanya yang paling diambil itu ada limpa, karena dia ada organ limfoidnya. Paling sering diambil limpanya, kemudian juga liver biasanya. Karena gampang untuk diekstraksi, dicacah, dan segala macam. Tapi waktu di US juga masih pakai yang 10%, Dok? Masih pakai BNF 10%. I mean, kalau misalnya di US kan kadang-kadang kita suka menganalogikan ilmu yang nyampe Indonesia itu dari US itu baru 10 tahun kemudian gitu kan. Artinya kalau sekarang masih dipakai ya mungkin sekarang masih preferable ya. Well, itu tahun 2015 paling terakhir, Dok. Saya nggak tahu lagi apakah mereka masih pakai atau tidak. Tapi yang pasti 2015 mereka masih pakai. Artinya sampai 2025 pun mestinya masih bisa nih kalau buat di Indonesia nih. Masih bisa. Oke, next question. Nah, selamat nih pakar eksotik kita. Beberapa kali diminta membantu BKSDA untuk melakukan nekropsi mamalia laut terdampar. Kesadaran kami biasanya ukuran tubuhnya super besar, waktu kematian yang tidak diketahui dengan pasti. Nah, ini mohon tips sampel apa saja yang sebaiknya layak untuk kita ambil nih untuk mamalia laut, metode packing, dan uji laboratoris apa aja yang sebaiknya kita lakukan. Iya, halo Dokter Slamet. Kayaknya dulu saya pernah jadi bedah buku. Ya nggak sih, Dokter Slamet Harjo? Yes, betul. Saya pernah bedah buku ininya, dan itu bukunya luar biasa. Itu sebenarnya saya terinspirasi dari buku itu sebenarnya. Makanya saya langsung buat buku ini gitu. Anyway, ukuran yang sangat super besar, yes, betul sekali. Tetapi yang pasti, Dok, hal yang perlu Dok ambil itu kalau bisa secepatnya organ dalamnya itu si limpanya, kemudian livernya, kemudian itu tergantung lagi kalau di daerah misalnya paru-parunya juga yang bermasalah, gitu. Misalnya ada kelainan, kita sebagai dokter hewan saya rasa bisa lah ya untuk menentukan mana yang masih normal dan yang tidak normalnya. Jadi di bagian itu yang diambil, Dok. Terus itu waktu kematian tidak diketahui dengan pasti, betul sekali, dan itu memang dan ilmu saya juga nggak sampai di situ untuk mamalia laut yang terdampar. Jadi metode packing-nya, Dok, itu dia yang agak tricky. Nah, apalagi di NTT beberapa kali sih pernah terjadi
memang sih saya ini dengan kolega saya juga Dokter Yeremia ada di Undana. Jadi beliau juga satwa liar, biasanya suka nekropsi kalau ada paus yang terdampar di NTT, di Kupang khususnya. Jadi memang saya sarankan ke beliau untuk selalu siap sedia alat nekropsi dan paling yang dibutuhkan itu adalah untuk histopatologi, jadi selalu sedia BNF 10%. Jadi apapun itu mau dipotong, dan pun kalau besar ukurannya kan tidak semua harus diambil. Jadi hanya slice berapa, misalnya 5x3 kali berapa aja, nggak semua. Makanya harus ditentukan betul mana yang bermasalah dan mana yang tidak terkena impact dari penyakit. Itu jelinya dokter hewan di situ sih, saya nggak bisa terlalu spesifik karena memang beyond my ini, kan saya nggak pernah nekropsi itu. Thank you, Dok. Oke, semoga menjawab, Dok. Selamat. Kita lanjut. Pertanyaan kedua dari Dr. Hendrik. Malam, Dok, mau bertanya di luar konteks. Mungkin tadi nanya ya, Dr. Hendrik sempat nanya apakah materinya akan dibagikan. Iya, tapi beli bukunya dulu. Materinya ada di buku semua, Dok Hendrik ya, jadi nanti jangan lupa order ke Dok Hendrik. Pertanyaannya, bagaimana mencari penyebab kematian pada satwa yang sudah mengalami pembusukan? Dan bagaimana cara mengira-ngira durasinya sudah mati berapa lama gitu ya. Kemudian yang kedua, cara membedakan patologi anatomi pulmo dan jantung yang abnormal karena penyakit atau pasca kematian perubahannya. Wow. Tough one. Silakan, Dok. Oke, thank you Dok Hendrik. Saya coba jawab. Agak susah Dok kalau penyebab kematian yang sudah mengalami pembusukan, dan mungkin ya kalau untuk saran saya, satu hal yang bisa kita lihat adalah anamnesanya. Jadi kita bisa dengar dari peternak atau pemiliknya, kita mengira-ngira ini satwanya mati karena apa? Misalnya dia berkelahi kah, atau karena infeksi kah, atau ada temanan kawannya, herd-nya juga di sekitarnya itu ada yang sakit. Jadi mungkin kalau untuk hewan yang sudah mengalami kebusukan agak susah ya Dok ya, kecuali kalau memang ini adalah, kalau betul-betul ini itu yang diambil itu adalah sumsum tulang belakangnya. Itu bisa juga bukan sumsum tulang belakang, di sumsum tulangnya, karena itu yang paling agak lama untuk membusuk. Tapi pastinya memang tidak lebih dari 2 hari ya, kalau sudah kayak gitu memang udah nggak bisa diselamatkan lagi. Terus itu bagaimana cara membedakan patologi anatomi pulmo dan jantung yang abnormal, baik karena penyakit atau pasca kematian. Kalau untuk patologi anatomi untuk pulmo dan jantung itu Dok tergantung apa ya penyakitnya gitu ya, maksudnya tergantung antigennya apa gitu. Nah, tapi kalau yang saya nangkap sih itu mungkin kayak gini, Dok. Jadi bagaimana kalau kita bisa tahu bahwa kelainan patologinya itu benar karena penyakit atau karena mungkin terpotong atau bagaimana. Nah, salah satu cara tahu bahwa itu benar-benar dia karena penyakit, biasanya ada hemoragi. Karena hanya hewan hidup yang mengalami hemoragi. Itu salah satu kuncinya. Terus itu membedakan patologi anatomi pulmo dan jantung yang abnormal. Kalau pulmo itu biasanya sih ada banyak edema, Dok. Kalau yang paling sering ya, apapun itu, biasanya apapun antigennya atau virus atau bakteri. Jadi biasanya terus itu kelainan congestive heart failure karena dari jantung juga bisa. Itu kalau ditaruh di lantai atau di alas, itu hanya dalam beberapa menit itu tiba-tiba langsung cairannya banyak di sekitarnya. Itu kita ketahui bahwa dia paru-paru ini pernah mengalami edema. Atau cara lain mengetahui bahwa paru-paru ini benar-benar edema, pada saat kita buka trakeanya dia, jadi kan edema ini sebenarnya adalah cairan protein. Jadi cairan protein yang sebenarnya tidak boleh ada di bronkus dan bronkiolus. Nah, pada saat hewannya ini bernafas, itu kan seperti gerakan mengocok, kan Dok? Jadi kocokan kalau protein, cairan protein kalau dikocok, kayak kuning-kuning telur tuh kalau dikocok, itu pasti akan berbusa. Nah, itu yang disebut dengan froth, Dok. Nah, itu bisa diketahui bahwa si hewan ini pernah mengalami edema
edema pada paru-parunya. Mungkin itu kira-kira dok yang saya bisa jawab kalau lihat kelainan ininya. Semoga menjawab, Dr. Hendrik ya. Slide, Dr. Anissa, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Yunita Ardini. Wah, ini juga patologis ikan nih, Dr. Yunita di Tangerang. Selamat malam, Dr. Putri. Saya Dr. Yunita. Ini enggak ngelewatin mamalia jadinya nih, sampai ikan segala ikutan. Di dalam histopat, bagaimana cara menentukan severity pada lesi organ? Apakah ada standar bakunya? Kemudian yang kedua, apakah Dr. Putri pernah mendengar in situ hibridisasi? Jika pernah, mungkin bisa di-spill tentang teknik tersebut. Terima kasih. Oke, wow, kayaknya semakin ini ke belakang pertanyaannya makin susah saya jawab. Jadi, dok, untuk histopatologi ini cara menentukan severity-nya sih saya lihat dari ininya dulu ya dok ya, keseluruhan slide-nya memang sih tidak representatif. Tapi kalau untuk slide pandangnya di situ pada saat itu, kalau misalnya 70% dari kerusakannya itu saya bisa katakan bahwa dia betul-betul severe. Berarti kalau hanya setengahnya aja itu sih menurut saya. Tapi kalau untuk standar bakunya, maaf dok, saya belum, ilmu saya kayaknya belum sampai ke situ. Terus in situ hibridisasi ini saya pernah dengar, cuma saya nggak tahu konsepnya seperti apa. Sorry banget dok Yunita, mungkin saya yang perlu belajar banyak dari dokter Yunita nih untuk ini. Mungkin itu dok Di yang saya bisa jawab. Oke. Masih ada slide selanjutnya nggak, Dok An? Habis ya? Oke, belum ke copy. Ini ya, kita langsung ke chatnya aja deh. Ini masih dari Dr. Hendrik nih, karena pernah mendapat satu macan tutul yang sudah membusuk dari BKSDA yang tidak tahu anamnesanya, dulu dibantu dokter. Oke, ini lanjutan cerita yang tadi ya. Oh, oke. Kemudian Dr. Taing, betul dok, kadang odemanya paru-paru berisi cairan dan kadang darah yang cepat keluar. Jadi memang apa ya, istilahnya lebih spesifik gitu ya, khasnya ya untuk pulmonya. Pertanyaan sudah habis dari Dr. Anissa katanya. Apakah masih ada yang bertanya lagi nih sebelum kita tutup? Makin malam, besok hari Senin. Senin harga naik ya. Gimana teman-teman? Serta ada yang mau dan bertanya? satu lagi dok, sorry terakhir aja. Dan satu lagi, patologi untuk patologi anatomi itu bukan hanya sekedar nekropsi terus kita lihat kelainannya terus kita langsung mampu diagnosa, enggak juga. Dan itu ada keterbatasannya. Bahkan pada saat kita habis itu terus kita kasih ke histopatologi dan dilihat lagi sama patologis, itu kadang juga ada biasnya di situ. Jadi tidak selamanya 100% kita bisa percaya kayak itu. Makanya ada support diagnosa yang lainnya lagi tadi. Seperti PCR, ada diagnosa pendukungnya lagi gitu. Jadi ini hanya satu bagian aja untuk membuat diagnosa itu benar. Ada lagi lanjutannya gitu. Ya, semuanya jadi satu rangkaian gitu ya, yang saling mendukung satu sama lain. Yes. Makin pusing ya. Oke, thank you. Masih ada yang mau bertanya lagi langsung ataupun di chat? Kita tunggu 1 menit lagi ya. Mungkin kita sampaikan juga nih buat teman-teman semuanya, karena ini sifatnya hanya teaser saja ya podcastnya tentang buku dari Dr. Putri. Jadi kita ingatkan sekali lagi, jika memang nanti berminat untuk membeli bukunya, kita masih ada periode pre-order. Silakan bisa chat WhatsApp-nya Dr. B di nomor 0821 1028 2284. Karena dalam mungkin 2 minggu lagi sudah siap dikirim kalau nggak salah nih katanya Dr. Arif Irvana. Itu ya. Baik, kalau sudah tidak ada, masih ada Dr. Tai. Prinsipnya setiap hewan mati kita nekropsi membuat kita lebih mudah menangani kesehatan hewan lainnya. Nah, jadi walaupun jangan underestimate dulu ya, kita nggak bisa, karena juga pasti di kampus pernah mendapatkan ilmunya, walaupun mungkin superficial saja atau general saja, tapi ketika kita sudah dituntut dalam situasi di mana yang ada lagi bisa kita refer gitu ya, mau nggak mau ya harus dinekropsi gitu dengan yang bisa kita dapat dari hasil pengamatan tersebut. Wow, very beneficial, Putri.
Keren. Thank you so much. Oke, last but Saya not least beyond ya. my expectation banget ininya antusiasme. Dan bahkan ada suhu-suhu sampai bertanya ke saya, maaf. Harusnya saya yang lebih banyak belajar. Oke, berarti kayaknya mesti lanjut S4 deh. Kalau ada saya akan datang lagi ke S4 itu. Oke, last but not least, Dr. Putri, boleh kita minta closing statement dari Iya, thank you so much Dr. B. Terima kasih banyak untuk kolega sekalian yang luar biasa. Terima kasih your support for coming here to this podcast sebenarnya sangat-sangat membuat saya sangat semangat sekali. Thank you so much untuk itu dan jangan lupa untuk beli buku saya. Ini buku I can say this is my first baby. Jadi please be careful with that. So, terima kasih banyak kolega sekalian. Jadi mari kita dokter hewan bersatu saling mendukung, saling kasih inspirasi satu sama lain dan kalaupun ada sesuatu yang harus dikritik, kritiklah konstruktif. Jadi ada solusinya bagi kita. Dan buku ini saya sangat membuka kritik kalau ada hal yang mau ditambahkan dengan senang hati. Jadi ada edisi berikut-berikutnya lagi. Thank you, Dok. Wow, jadi masih semangat untuk nulis seri-seri Masih, Dok. selanjutnya ya. Kayaknya mau ngikutin seriesnya podcast Dr. Mi, sekarang udah 72 nih, berarti kayaknya 70 Oh, lebih oke. siapa ya. Baik, thank you very Boleh. much Dr. Putri Pandarangga MS PhD yang telah berkenan berbagi tentang teknik nekropsi hewan mamalia ya, dan juga merupakan perdana bukunya beliau. Silakan bagi teman yang mau order, jangan lupa. Dan ini kita ada sedikit kenang-kenangan untuk Dr. Putri. Silakan lebih sertifikat apresiasi untuk Dr. Putri. Ini nanti kita akan kirimkan print-out-nya ya Dok ya. Juga ada beberapa gimmicks dan merchandise dari sponsor. Mau ditunggu, nanti kita akan kirimkan ke depan rumahnya langsung. Yay, thank you so much Dr. B. You're very most welcome. Oke, tidak terasa Yay. 9:30 ya. Ini pada banyak yang mengucapkan terima kasih. Silahkan ya, jangan lupa terima kasihnya harus dalam bentuk membeli bukunya ya, nggak mau tahu ya. Ini tetap dikas nih, jadi hard selling. Jangan lupa nanti kita akan sampaikan ulang lagi di grup WhatsApp-nya Dr. B ya. Nanti kita belum masukin Dr. Putri nih, kita ajak deh nanti. Boleh. Ya di WhatsApp ya. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang telah di-share oleh Dr. Putri pada malam hari ini dengan judul Teknik Nekropsi Hewan Mamalia oleh Dr. Putri Pandarangga MS PhD, dosen patologi veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana ya. Podcast ini disponsori oleh Veterinary Indie Publisher dan juga PT Mulia Karya Pertama. Semoga bermanfaat. Dan mungkin satu lagi kita mohon izin rekamannya di-share di YouTube channelnya Dr. B, boleh Kak Dok? Boleh dengan senang hati. Semakin banyak sharing. Yap. Oke, jadi yang skip malam hari ini atau mungkin menonton setengah bisa nanti di rerun di YouTube channel Dr. B The Face Show. Jangan lupa subscribe, like, and comment serta share. Wah, ini YouTuber banget. Terima kasih banyak Dr. Putri sekali lagi dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi. Jangan lupa untuk langsung ngechat saya ini, udah ada banyak nih yang ngechat ya, minta datanya untuk order bukunya. Semoga bisa cuan ya, bisa, yang paling penting adalah ketika kolega kita bisa mengambil manfaat dari buku ini dan juga diaplikasikan dalam kehidupan hari-hari prakteknya terutama gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beristirahat, selamat malam, dan selamat bekerja esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dok Putri. Bye. Thank you semua. Bye.
Thank you.